Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di Aka Channel seperti biasa. Mas sering berbagi cerita, berbagi pengalaman seputar kisah keajaiban sholawat. Nah, di video kali ini saya ingin bercerita nih teman-teman. Sebelum ke pembahasannya, saking semangatnya ya ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian semua, yuk kita baca sholawat dulu agar kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jadi begini teman-teman. Sangat disayangkan ketika kita sudah memperbanyak sholawat dan kita tidak melakukan yaitu berdoa. Nah, doa apa yang kita panjatkan ketika kita sudah mengamalkan sholawat? Tentunya dalam seni berdoa itu kan ada yang namanya meminta ampunan. Ada juga yang meminta, maksudnya bukan meminta ampunan dan doa memuji Tuhan atau memuji Allah. Dan setelah itu berdoa apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan gitu. Nah, jadi begini teman-teman. Pernah saya merasakan kapan keajaiban sholat itu datang. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin sudah baca sholawat dan berdoa, ketika Allah mau mengabulkan doa itu, kita sudah semangat-semangatnya ya mengamalkan sholawat setiap hari, istiqomahkan. Terus di esok harinya nih kita punya suatu kebutuhan yang benar-benar kebutuhan itu kita terdesak ataupun belum ada jalan. Nah, setelah itu karena kita juga manusia ya, ada di titik lemahnya, ada titik semangatnya. Nah, ketika keadaan kita, saya lagi ada kebutuhan yang benar-benar mepet nih, kejar terus nih baca sholawat, kejar terus, tapi pas di titik terakhir dengan waktu yang mungkin sudah sudah waktunya, mungkin kalau kita punya sesuatu yang harus kita selesaikan dan belum ada juga bantuan atau belum ada juga keajaiban, terus kita ngerasa ya udahlah pasrah, mau gimana jadinya, udahlah pasrah, dan seolah-olah semangat itu hilang begitu, lepas gitu ketika kita sudah benar-benar baca sholawat. Dan setelah itu saya yakin teman-teman, hajat kalian, keinginan kalian akan Allah kabulkan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah berikhtiar langit memperbanyak sholawat, jangan lupa berdoa. Selain kita mohon ampun, berdoa memuji Tuhan, memuji Allah, dan berdoa apa yang kita inginkan gitu teman-teman. Kita berdoa meminta sesuai kebutuhan, jangan di luar kebutuhan. Coba itu yang harus kita fokuskan dulu teman-teman. Sebenarnya hidup kita itu butuhnya apa sih saat ini? Pengennya apa sih gitu, yang kita butuhkan saat ini itu. Nah, seperti coba deh teman-teman, itu dulu yang kita fokuskan. Nah, terus selepas kita baca sholawat, sudah berdoa, apa yang kita kerjakan? Ya, kita bekerja apa yang kita bisa saat ini. Kalau kita belum punya pekerjaan, misalkan, ya sudah, kita kerjakan apa aja yang ada di rumah kita, lingkungan kita. Atau misalkan kita sudah bekerja, ya sudah kita bekerja tempat seperti biasanya. Tapi kita punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Ya kita sudah memperbanyak sholawat. Dengan berkahnya sholawat, kita sudah punya keyakinan bahwa Allah akan merubah hidup kita untuk lebih baik. Menuju kita hidup untuk lebih sukses, merubah hidup untuk
lebih mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, dan tentunya hajat-hajat kita, saya yakin Allah akan mengabulkan satu persatunya. Nah, jadi buat teman-teman, yuk sharing, salam silaturahmi juga dari Maka. Apa yang sudah kalian rasakan juga ketika sudah melakukan sholawat? Dan kesulitan apa yang menurut kalian setelah melakukan sholawat? Saya yakin, saya tahu, kalau sudah melakukan sholat itu, yang susah itu adalah istiqomah. Yang susah itu istiqomah setiap hari kita melakukan sholawat gitu. Tapi, kalau kita sudah membiasakan ya teman-teman, ringan, mudah, dan simpel, ketika kita mau mengamalkan sholawat 1000 kali, cuman sekitaran 20 menit atau 30 menit kita dengan satu kali duduk, saya yakin 1000 kali baca sholawat Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, itu pasti sudah selesai. Terus lagi ketika mau membaca sholawat sholawat magnet uang ataupun sholawat pohon uang, atau yang bisa dibilang sholawat sajaratul nukut, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dibaca 400 kali habis sholat isya. Nah, kita istiqomahkan teman-teman, dan saya yakin cuma beberapa menit, tidak sampai 1 jam, kurang lebihnya 30 menit lambatnya itu udah selesai. Tapi kedahsyatannya, coba lihat teman-teman, kalian istiqomahkan dari bulan pertama ataupun minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Setelah itu datangnya bulan ketiga, apa perubahan kalian setelah sudah mengistiqomahkan sholawat? Kalau tidak ada yang namanya perubahan, berarti ada yang kurang ataupun ada yang salah ataupun ada yang keliru, atau bisa jadi keyakinan kita yang masih kurang tumbuh kepada Allah SWT. Maksudnya gimana? Kita masih banyak mengakalkan diri sendiri. Kita tidak berpasrah diri, tidak pasrah total seluruhnya, semuanya kepada Allah. Yang kita andalkan hanya kita ngerasa masih mampu, kita ngerasa butuh, masih seolah kayak butuh, kayak kadang nggak butuh gitu kepada Allah. Padahal seharusnya kalau kita sudah melakukan sholawat, kita harus 100% kita berpasrah diri hanya kepada Allah. Apapun yang akan terjadi saat ini, ke depannya, ya sudahlah, kita pasrahkan hanya kepada Allah. Dan saya yakin kalau kita sudah berserah diri hanya kepada Allah dan menjalankan segala perintahnya, apalagi berbanyak sholawat, Allah akan susun perubahan hidup kita, dan Allah akan bantu kesulitan kita. Saya yakin di dalam perekonomian, di dalam kita berkeluarga, ataupun permasalahan pekerjaan, ataupun kurang silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang mungkin ada problem sehingga kita tidak bisa silaturahmi, saya yakin akan terjalin lagi. Dan ternyata yang lebih menariknya, kita sesudah mengamalkan sholat itu, seolah kita didekatkan dengan kebaikan-kebaikan gitu teman-teman. Seolah kita punya program ingin membantu saudara, terus seolah di hati kita tumbuh ingin melakukan, membantu apa atau bagi-bagi apa. Sedangkan jujur saja ya, ketika sebelum mengenal yang namanya sholawat, pengen berbagi aja ngerasa sayang gitu, entah itu berbentuk uang ataupun berbentuk makanan. Mau ngebantu orang lain pun ngerasa rugi gitu. Ya udahlah, biarin aja, hilang kerasa kemanusiaan kita. Di dalam mungkin melihat orang lagi kesusahan juga, kita biarkan aja gitu. Dan pernah nggak kalian merasakan seperti ini teman-teman, ketika sudah membantu orang lain, terus ketika kita ada kesusahan terus orang itu tidak membantu kita, pernah nggak kita punya rasa, orang dulu pernah saya bantu tapi ketika saya susah nggak bisa membantu saya. Nah, hilangkan rasa itu teman-teman, lepaskan ketika kita membantu orang lain, dan biarkan kita dibantu,
seolah kita membantu Allah. Maksudnya membantu Allah gimana? Kita membantu Allah, membantu orang itu dengan secara tidak langsung kita membantu Allah. Dan saya jamin Allah yang akan membantu kita. Gitu. Kalau kita sudah berikan kemampuan juga gitu teman-teman untuk membantu orang-orang tersebut yang membutuhkan. Dan lebih ringan kita menjalankan ibadah, membaca Al-Quran, menjalankan sholat 5 waktu. Dan ketika kita berbuat salah, hati kita benar-benar langsung merasa, saya ini berbuat salah. Langsung bertobat, membaca istighfar, entah itu menjalankan sholat 2 rakaat. Itulah kedahsyatan ketika sudah mengamalkan sholawat setiap hari teman-teman. Dan buat teman-teman, yuk sharing. Dalam 1 hari sudah bisa membaca sholawat berapa kali? Dan sholawat apa aja yang sudah kalian kerjakan? Karena jujur saja, saya juga di sini belajar. Selain sharing pada kalian semua, ingin lebih memperdalam lagi yang namanya mengenal ilmu sholawat ataupun berkahnya sholawat yang mungkin saya belum tahu gitu ya. Paling itu ya yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika kurang berkenan apa yang saya sampaikan. Semoga lain waktu bisa menyempatkan kembali dan jangan lupa selalu berbanyak sholawat agar kita selalu dalam keberkahan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.